Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah. Mudah-mudahan semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bunda solehah muslimah terbaik, apa kabar semuanya? Nu ngajawab nu heuy nya di dieu kompak, di dieu kumahanya ieu teh. Bu, kalau saya tanya cukup jawab alhamdulillah. Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nggak itu kudu luar biasa. Coba liwet lah pokoknya. Gimana keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Suami masih sadar? Alhamdulillah. Power nggak sadar. Pertama, alhamdulillah. Saya baru tiba kemarin malam, jadi semalam kemarin malam dari Tanah Suci. Mohon maaf kalau wajahnya masih agak sedikit gemak. Iya, masih kelihatan capek tapi tidak mengurangi keglowingan yang ada. Ya, masih agak capek. Suara juga masih agak sedikit belum pulih, belum sempurna. Tapi masya Allah, sebelum berangkat tadi Ustadz teh agak sedikit capek, lemes. Ternyata buat memulihkan itu semua gampang. Ketemu dengan Bunda, saya sudah sehat lagi gitu. Ternyata bahagia itu tidak usah dicari gitu. Karena bahagia itu diciptakan. Banyak orang yang mengejar kebahagiaan, dia tidak sadar kalau kebahagiaan yang paling dekat dalam hidupnya adalah saat dia bisa menciptakan sisi kebahagiaan dari hidupnya sendiri. Termasuk Bunda, dilihat dari wajahnya pagi ini kelihatan wajah bahagia semua. Setuju atau bangga? Bunda hari ini bahagia atau tidak? Yang kiri bahagia, yang tengah bahagia, yang kanan bahagia. Apa yang membuat kita bahagia? Baik ya Bunda, kalau ditanya apa yang membuat kita bahagia, tidak usah dijawab. Karena kadang kebahagiaan itu nggak butuh jawaban. Betul apa enggak? Karena yang tahu bahagia atau tidak itu bukan orang lain tapi kita sendiri. Betul apa enggak? Bunda punya suami di rumah. Ustadz nanya, Bun, kok mau sama suami yang di rumah? Punten, Bunda bolak-balik ngasih jawaban buat orang yang tidak paham makna bahagia punya suami yang di rumah, sampai kapanpun gak akan pernah memahami jawaban kita. Betul apa enggak? Makanya mohon maaf, bahagia itu gak butuh jawaban.
Bahagia itu dirasakan, bukan dikatakan. Catat buat status. Ulangi. Bahagia itu dirasakan, bukan dikatakan. Jadi Bunda mohon maaf kalau ada teman kita yang seringkali di statusnya kelihatan bahagia, biasanya yang sebenarnya nggak bahagia. Bener Ustaz? Cobaan we ku ibu. Orang yang seringkali kelihatannya bahagia, belum tentu rasanya itu sama dengan bahagia. Nah, tetapi semua itu akan dimulai, semua itu akan dirasakan ketika kita memulai hidup kita dengan berkata-kata yang baik. Di antaranya, bahagia akan datang kalau Bunda kita semua memulai hari dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu aja. Bunda bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bunda tadi sarapan. Setelah sarapan kemudian Bunda berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Jadi semua kalimatnya alhamdulillah. Dimulai dengan kalimat alhamdulillah, maka di saat itu kita sedang memulai hidup kita untuk merasakan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Ustadz, kira-kira dari awal pagi sampai detik ini berapa banyak alhamdulillah yang sudah Bunda keluarkan? Lebih banyak alhamdulillah atau lebih banyak luhlah, gelisah, resah dan segala macamnya? Banyak yang mana? Kalau lebih banyak gelisah, rek ngaji, janjian jilbab pink, dari pink. Padahal nges disiapkan jilbab pink, baju pink, sendal pink. Ya Allah, sok mohon maaf, ada nggak jamaah ibu-ibu gara-gara wardrobe-nya nggak sama nggak jadi ngaji? Ada apa nggak? Ada. Misal nih, punten, ini kan merah semua nih. Ini majelis taklim apa namanya nih? Hairunisa. Punten, iya berem ati. Ya, iya berem ati ya. Iya anu berem herang naon iya maksudnya. Memang beda ini. Oh, yang penting sama kan? Ada merah ati, ada merah herang. Punten, tiba-tiba datang merah polkadot. Mohon maaf, eta anu merah polkadot biasa nama kalau kurang-kurang hatina sok rada minder bersatunya. Betul apa enggak? Jadi kan yang lain mah jalan teh ngageng teh ya kan, karena merah semua teh ya, enakeun. Anu polkadot mah kieu we daeraheun teh ya. Benar. Padahal mohon maaf, ngaji itu bukan hanya karena jilbabnya, bukan hanya karena pakaiannya, betul apa enggak? Tapi di luar itu semua, yang paling membahagiakan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggunakan pakaian terbaik ketika kita ngaji. Makanya Ustadz mah, kalau ada yang nanya, Ustadz nanti wardrobe-nya apa? Lah nggak usah pusing urusan warna. Nu penting mah lunas. Betul apa enggak? Sok mohon maaf. Punten, iya nu kasindir ulah seurinya punten ya. Punten ya. Ustadz mau tanya, berapa banyak ibu-ibu, bunda-bunda, jamaah
yang ngajinya beda-beda, tapi kadang ilmunya tidak bertambah, yang sering kali bertambah apanya? Betul apa enggak? Tempatnya beda-beda ustadznya beda-beda ustadz, ilmunya beda-beda ustadz, tapi ketika ditanya bertambah tidak ilmunya, kadang-kadang tipis-tipis. Tapi lamun jilbab, apalah tuh dah Seninnya misalnya di Sentul Andalusia jilbabna warna naon kan gitu. Selasa Asakina warna apa, Rebo di alumni IPB warna apa, Kamis di Masjid Raya warna apa, Jumat warna apa, warna bodas kan gitu. Sabtu Minggu perek ngaji dibuka jilbabna kan gitu. Jadi tenyambung. Makanya bunda yang dirahmati Allah, di awal karena ini kajian perdana kita di masjid ini As-Sakinah Muslimah, Ustadz berharap kepada bunda, pertama syukuri apa yang ada dengan mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Yang kedua, bunda syukuri dipilih oleh Allah menjadi seorang perempuan, menjadi seorang muslimah. Puntennya, tidak ada nikmat yang paling besar dalam hidup bunda sekalian kecuali saat bunda dipilih menjadi seorang perempuan. Ustadz, emangnya kenapa? Perempuan itu bunda makhluk Tuhan yang jadi paling seksi. Pak Baliyut ngaji teh, iya mah geus ka mana-mana karek bilang makhluk Tuhan yang paling seksi. Kieu nya mending ngomong teh mikir gitu. Kadang-kadang sok teu ngaca teh ka urangna. Bunda, perempuan itu makhluk Tuhan yang paling istimewa. Nu kabayang teh da ieu Mulan Jamila we. Yang paling Ustadz Hilman, apa istimewanya perempuan? Masya Allah. Satu, saking istimewanya perempuan, mohon maaf, di Quran dikhususkan spesial satu surat tentang perempuan. Namanya surat apa? An-Nisa. Ya, di Quran ketika Allah membahasakan perempuan, kalau bicara khusus disebutkan namanya Maryam, tapi kalau bicara umum disebutkan namanya An-Nisa. Laki-laki nggak ada surat Ar-Rijal, teu aya. Nggak ada. Laki-laki mah langsung nama person to person. Kalau mau bicara tentang sosok ayah yang baik, ada nama surat Ibrahim. Kalau mau bicara tentang laki-laki muda yang terbaik, ada Yusuf alaihissalam. Kalau mau bicara manusia laki-laki yang paling sempurna seluruhnya, ada surat Muhammad. Kalau mau bicara tentang ujian dari seorang nabi dan seorang manusia, ada surat Yunus. Kalau Bapak Ibu mau melihat tentang bagaimana sosok laki-laki yang kemudian luar biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada surat Hud di dalamnya. Laki-laki disebutkan person to person. Tapi kalau perempuan, saking istimewanya, saking spesial, Allah berikan surat khusus namanya surat apa? An-Nisa. Mohon maaf, manusia pertama yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW adalah seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid. Manusia pertama yang syahid di medan perang, bahkan syahid menjaga keislaman, adalah seorang perempuan. Namanya siapa? Sumayyah, ibunya Amr bin Yasir. Manusia pertama yang masuk ke Masjidil Haram itu perempuan. Siapa namanya? Siti Hajar. Manusia pertama yang menjadi kekuatan bagi seorang Muhammad SAW adalah seorang perempuan. Di perempuanlah diletakkan banyak hal. Ada 4. Perempuan saat menjadi hamba Allah, dia bertakwa kepada Allah, surga untuknya.
Perempuan saat menjadi istri, istri taat sama suaminya, surga terbuka untuknya. Perempuan mengandung, melahirkan, jadi seorang ibu, bahkan surga diletakkan di telapak kakinya, maka surga terbuka untuknya. Perempuan itu pilihannya cuma dua. Satu, menjadi sebesar-besarnya fitnah, atau menjadi sebaik-baiknya perhiasan. Catat buat status yang kedua. Perempuan itu pilihannya hanya dua. Satu, menjadi sebesar-besarnya fitnah, atau yang kedua, menjadi sebaik-baiknya perhiasan. Cuma dua. Makanya tagline As-Sakinah Muslimah, menjadi perempuan itu takdir, tapi menjadi perempuan solehah itu pilihan. Sekarang pertanyaannya, bunda yang di sini mau menjadi yang sebesar-besarnya fitnah atau mau sebaik-baiknya perhiasan? Mau sebesar-besarnya fitnah atau sebaik-baiknya perhiasan? Kalau mau menjadi perempuan yang sebaik-baiknya perhiasan, tidak ada cara lain. Perhiasan itu mahal. Perhiasan itu terjaga. Perhiasan itu tidak semua orang bisa mengambil dan menyentuhnya. Maka kalau ingin menjadi perempuan sebaik-baiknya perhiasan, jaga diri kita. Dengan cara apa, Ustadz? Jaga diri kita dengan iman dan ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini bunda yang datang, Ustadz berharap kepada Allah, semoga yang ada di sini kelak menjadi bidadari surga, yang insya Allah semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bunda itu baru pembukaan, pendahuluan, prolog. Biar pemanasan dulu. Saya mau tanya, yang paling jauh dari mana? Saya dari mana? Ciomas. Ciomas itu jauh tuh? Oh, dekat tuh. Coba yang paling jauh dari mana, bunda? Citerep. Baik, Citerep. Ada lagi yang agak jauh dikit? Bunda? Jakarta. Serius datang dari Jakarta? Oh, Asikro ini mah ya. Ibu dari mana? Karawang. Sengaja datang ke sini? Mau ngaji hari ini? Baik. Atau ada tebengan di sini? Nggak ada. Sengaja kesini aja. Ibu lagi sakit di Bogor. Niat nengok atau niat ngaji? Oh, lihat IG saya. Jadi kepaksa ngaji gitu kan? Oh, pengen ngaji. Dari Karawang. Di Masjid Raya Bogor. Baik. Karawang. Ada lagi yang paling jauh? Ibu di mana? ATS. ATS di mana? Orang dia. Udah orang dia. Ibu yang paling belakang dari mana? Dari mana, Bu? Ciluar. Cikole. Apa dari mana? Tapos. Taman Safari. Di mana ibu teh? Liar. Ibu di mana? Siluar. Ancol. Ibu di Ancol. Tidak terdengar suaranya. Hah? Oh, Tangerang. Ibu Tangerang. Ibu teh orang mana sih? Ini asal liar. Taman Safari lain, Ancol lain. Ibu di mana? Bekasi. Sentul. Atuh Sentul mah Suganteng geus. Deket Sentul mah. Karawang, Jakarta. Mana lagi yang jauh? Ibu mana? Ciapus. Ciapus itu negara bagian mana? Bogor ke atas itu ya. Deket Ciapus mah. Ada yang jauh lagi enggak?
Ibu di mana? Tasik. Kela orang Tasik ya. Ibu di Tasik asli atau gimana? Enggak. Bolak-balik ke sini. Oh, Ustaz ke orang Garut gitu atau apa? Ibu di mana? Makassar. Sengaja ngaji enggak? Enggak, ini mah yang sengaja ngaji berangkat di rumah beberengkes saya ngaji. Beneran ngaji ke sini jauh gitu. Baik ya, sudah. Dari Karawang, Ibu dari Karawang ya Bu? Ibu Karawang? Ibu Karawang, Ibu Karawang dari Jakarta masing-masing 50.000 dari Ustaz nanti. Ada yang lain. Ada yang tidak punya suami. Baik. Sudah. Mana yang tidak punya suami coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik. Oke. Baik. Yang tidak punya suami, Ustadz doakan. Semoga segera punya suami. Allahu Akbar. Baik, Bunda, ini kajiannya banyak hadiahnya. Jadi fokus nanti ada kuis di akhirnya. Ada kuis dan tolong yang punya Instagram buat status yang terbaik. Jangan lupa tag @sakinah_muslimah, betul? Dan yang paling utama dan paling penting Ahilman Fauzi. Baik, judul ngaji kita hari ini adalah agar kuat saat diuji. Tulis judulnya, agar kuat saat. Ustadz Hilman, kenapa harus tulis beh jelas? Jadi kalau Bunda pulang ditanya ku suami teh, tahu ngaji teh nang ngaji naon. Kan kadang kita pulang teh sama suami ditanya tuhnya, Bunda tadi ngaji, iya. Ngaji teh menang naon, gitulah pokoknya mah. Teh jelas. Jadi minimal apal apa judulnya, agar kuat saat diuji. Baik. Bunda yang dirahmati Allah, ciri manusia yang hidup itu pasti diuji. Selama kita hidup, selama itu kita diuji. Selama kita hidup, maka selama itu pula kita itu diuji. Surat Al-Mulk ayat 2. Surat apa? Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Jadi artinya selama Bunda hidup, makin kita hidup, diakui kita sebagai orang yang hidup, semakin diuji kehidupan kita. Layaknya sebuah pohon. Makin pohon itu menjulang tinggi ke atas, maka ujian yang datang pun semakin besar, semakin berat, semakin nampak dalam kehidupan kita. Dan Masya Allah Bunda, dalam hidup ini ujian itu bentuknya dua. Dalam hidup ini ujian itu bentuknya dua. Satu, ada ujian dalam bentuk yang membahagiakan, dalam kurung yang bikin kita senang, kebaikan-kebaikan, itu ujian. Dan yang kedua, ada ujian dalam bentuk yang tidak membahagiakan, atau yang bikin kita sedih, yang bikin kita gelisah, yang bikin kita resah. Surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
Dan pasti kami akan menguji, dipergilirkan oleh Allah. Bisyarri, kadang manusia mendapatkan keburukan atau sesuatu yang sedih-sedih, wal khairi, atau yang baik-baik. Jadi semua kita itu akan dipergilirkan daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Lapang, ujian. Sempit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Punya suami, ujian. Tidak punya suami, ujian. Belum punya anak, sudah punya anak. Suami kerja, suami nganggur. Punya suami soleh, punya suami salah. Punya hutang, temayar hutang. Mikir temayar hutang. Jadi semuanya itu ujian. Ustadz, apa ujiannya? Sederhana saja. Orang yang dikasih kebaikan, ujiannya bisa bersyukur tidak dengan kebaikan itu. Orang yang dikasih keburukan, bisa bersabar nggak dengan keburukan itu. Itu aja. Makanya lihat, ketika kita diuji, Allah tidak akan bertanya ujiannya. Ketika kita dikasih masalah, Allah tidak akan mempertanyakan masalahnya. Ketika kita dicoba, Allah nggak akan tanya cobaannya, tapi yang akan Allah tanya, ayyukum ahsanu amalah. Siapa di antara kalian yang paling hebat menjawab setiap masalah yang Allah hadirkan? Kalau bunda ikut ujian CPNS misalnya, nggak lulus, jangan salahkan soalnya, tapi yang salah apa? Bunda ikutan tes CPNS, nggak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Yang salah soal atau jawaban? Soal mah nggak mungkin salah, yang salah pasti apa? Jawaban. Nggak ada orang yang begini, tes CPNS ini hese, iya masalah soal ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena soal pasti ditakar, diukur sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan membebani hidup kita dengan persoalan kecuali illa usaha, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Ustadz Hilman, kalau ada di antara bunda yang diuji sama Allah, kemudian merasa tidak kuat dengan ujiannya, yang salah ujian atau kita yang salah? Kalau ada yang dicoba, dikasih masalah, yang salah masalahnya atau cara kita menyikapi masalah itu? Cara kita menyikapi masalah itu. Maka mohon maaf, ketika bunda diuji oleh Allah, sok Ustadz mau tanya, kita itu kalau pas saat diuji, lebih senang diuji sama yang baik-baik atau lebih senang diuji sama yang buruk-buruk? Lebih senang diuji mana? Baik-baik. Dan yang paling berat biasanya diuji dengan yang buruk-buruk. Bunda punya suami soleh dan suami yang salah, mendingan mana? Halo, mendingan mana? Punya suami kasep sama punya suami abstrak. Ulah goreng teh atau karunya. Ada suami yang ganteng, ada suami yang abstrak. Mending pilih yang mana? Kita teh kadang-kadang, mohon maaf, kita itu kadang-kadang suka salah perspektif. Menurut Ustadz mah, yang paling berat itu saat diuji dengan yang baik-baik. Betul apa enggak?
Betul apa enggak? Sakit, bunda bisa bersabar, nggak usah ngeluh, dapat pahalanya. Tapi kalau bunda sehat, sehatnya nggak dipakai buat mendekat kepada Allah, itu jauh lebih berat. Saat kita punya sehat, sedangkan saat sehat tidak membuat kita taat di hadapan Allah. Betul apa enggak? So, Ustaz mau tanya, balik lagi yang tadi. Suami, bunda punya suami yang ganteng teh, pasti bahagia atau belum tentu? Cek saha. Coba bunda kenapa bisa jawab seperti itu? Kok ada suami orang teganteng? Benar. So, kita ngelihat Ustadz enak ya kalau punya suami yang bagus parasnya. Mohon maaf, suami yang ganteng itu bunda, suami yang ganteng itu banyak maunya. Betul, betul. Ini suara netizen yang tidak punya suami ganteng. Betul. So, ulah jauh-jauh lah. Bunda punya suami kayak saya. Enggak. Saya nggak bilang saya ganteng, enggak ya. Enggak, bunda punya suami kayak saya. Mau apa enggak? Ulangi. Sebelum jawab mikir helanya. Imo langsung we mau. Pas mikir. Ulangi. Punya suami kayak saya, mau apa enggak? Oke. Kenapa jadi berubah sekarang? Saya tahu bunda yang tadi mau sekarang berubah jadi enggak mau karena mikir. Mikirnya apa? Belum tentu Ustadz mau. Kan gitu. So, bunda mungkin gini ngebayanginnya, enak ya kalau punya suami kayak Ustadz. Misal, oh ini gini. Belum tentu bunda. Punya suami yang seperti ini, ujiannya jauh lebih berat dengan punya suami yang di rumah. Benar. Suami di rumah mah yang mau cuman ibu. Betul apa enggak? Kalau kayak Ustadz yang mau, belum tentu juga. Jadi semuanya tuh ujiannya macam-macam. Jadi gimana Ustadz? Jadi artinya semua ini diuji sama Allah. Cuman memang kenapa tadi Ustadz nanya yang baik-baik sama yang buruk-buruk? Kebanyakan di antara kita seringkali putus asa, seringkali frustasi, seringkali stres, seringkali galau, seringkali gelisah ketika diuji dengan yang buruk-buruk. Betul apa enggak? Lelah, capek Ustadz. Ada orang yang mohon maaf ya, Ustadz Hilman, kenapa ya? Aku ini diuji banget di rumah tangga. Emang kumaha gitu? Perasaan dulu waktu sebelum menikah, saya itu berharap punya suami yang soleh. Tapi ayeuna jadi kieu nya. Apa enggak ketuker sama suamina Ceida eta tatangga? Da eta meuni bager suamina teh. Meuni soleh suamina teh. Ya Allah, menikah Yun. Kok saya jadi begini ya Ustadz? Perasaan dulu mintanya nggak begini. Padahal sholat saya rajin, sedekah saya rajin, baca Quran saya rajin. Kok diuji pada bab ini ya Ustadz? Mohon maaf. Balik lagi rumusnya. Kalau bunda diuji dengan sesuatu yang seakan-akan bunda berat merasakannya, balik rumusnya. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan menakar mengukur ujian kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Artinya, kenapa cuman bunda yang dikasih suami yang seperti itu? Kenapa bunda yang diuji dengan problem rumah tangga yang seperti itu? Karena Allah tahu cuman bunda yang mampu. Gak boleh ada yang ngomong gini lagi, Ustadz, liatin aku coba.
liatin aku. Ustaz, aku mahnya masalahnya Masya, aku mah yang maut ayeuna kene. Berat aku mah masalahna. So, punten. Kalau di sini masih banyak bunda, masih banyak yang merasa punya masalah sendirian dan ngerasa paling berat, ngerasa paling diuji, ngerasa paling dicoba, ngerasa paling dikasih musibah. Mohon maaf, takaran Allah nggak akan pernah salah. Jadi kalau bunda ketemu sama teman kita yang mohon maaf kadang-kadang, Ucu, naon sih, Ucu, kamu mah nggak kayak aku ujiannya. Sok, kamu mah enak, menikah Yung punya suami soleh, nyebenghar, bager. Aku cuma ragin yang gubuk doang. Aku Sok, berapa banyak di antara kita yang sering kali begitu? Kalau ketemu orang, bawaannya kita merasa paling diuji, padahal mohon maaf, Allah nggak akan pernah salah dengan ujiannya. Apa yang terlihat sempurna tentang orang lain, kadang kesempurnaannya tidak sama dengan apa yang dirasakan. Bunda ngelihat orang, wih enak ya pakai mobil. Mohon maaf, yang punya mobil biayanya lebih berat, lebih besar, lebih banyak daripada kita yang gak punya mobil. Betul apa enggak? Tenang, yang gak punya mobil tenang. Kalah. Bunda kemana-mana naik angkot, Ustad, atau dari riweuh rek ngaji teh Ustad. Naon gitu di imah geus pake lipstik beureum, tapi ka pengajian jadi bulau Ustad. Kunaon bunda jadi begitu? Nya atuh Ustad. Dan nu lain mah naik mobil Avanza, Innova, Agia, Ayla. Aku mah Ustad, riweuh rek ngaji teh. Ti Leuwiliang kan jauh Leuwiliang mah nya. Ti Leuwiliang geus naik angkot. Eta awalnya angkotnya kosong Ustad. Sakilo kemudian datang tukang hayam Ustad. Tukang hayam asuh gek teh diuk di dinya Ustad. Aku teh kan sudah dandan di imah teh Ustad. Tengenaheun. Ustad, sakilo kemudian datang tukang doma. Jeung domana diangkut kana eta. Urang geus ngagebay diuk kieu. Ti Leuwiliang turun di bebulak. Di bebulak teh lempang. Pas ke lempang teh Ustad eta meuni nyeri hate pisan. Tiba-tiba aya motor pek teh becek di hareupna dilindes. Rat! Rat! Ya Allah. Geus ti Leuwiliang kahiji jeung tukang hayam, tukang domba. Nepi ka bubulak ngepret ku becek kucai. Ya Allah Ustad naik 03 naik 03 set pek teh nepi ka botani set diharap rek leumpang Ustad aya elep ngalewat. Elep teh haseupna Ustad kadieu atuh Ustad. Da eta mah mohon maaf wardah pons hilang begitu saja. Sok bunda mohon maaf, mungkin kita ngerasa ya Allah enak ya punya mobil, enak ya punya kendaraan sendiri. Mohon maaf, justru lebih enak bunda yang naik angkot turun. Kenapa? Karena barangkali yang naik mobil belum bayar bensinnya, betul apa enggak? Yang naik mobil belum nyetirnya, betul apa enggak? Yang naik mobil belum ngeluarin dari garasinya, belum nyari parkirnya, lebih berat daripada kita. Mendingan kita mobil bisa gonta-ganti, betul nggak? Rek beureum hayu, rek hejo hayu, rek biru. Kalau mau agak tinggi ya aya duitna bisa mesen Grab, Gojek, betul apa enggak? Jadi gimana Ustadz? Kadang yang terlihat bahagia dengan orang lain itu nggak sama dengan apa yang kita rasakan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau begitu gimana Ustadz? Semua orang ujiannya disesuaikan dengan kemampuannya. Soal anak SMP nggak akan mungkin dikasih ke anak SD. Betul apa enggak? Soal anak SMA nggak mungkin dikasih ke anak SMP.
Jadi kalau bunda hari ini diuji bab rumah tangga, bab keluarga, bab usaha, bab pekerjaan, pahami di hati kita, oh cuman aku yang mampu. Nggak usah ngebandingin sama yang lain. Dan nggak usah juga berbagi masalah kita dengan yang lain. Urang mah kadang-kadang sok kieu datang ke pengajian teh neangan teman kita biar kita bisa mencurahkan masalah hidup kita. Cik Ida, contoh misalnya begini, nanti kita ngaji ya. Oke, kita ngaji. Emang kenapa? Aku mau cerita. Kita mah ngaji teh nungguan momen ketemu sama teman kita biar cerita masalah hidup kita. Betul apa enggak? Eta mah pas ngaji ti awal lebih ke akhir nyaritakeun masalah kita. Temen kita yang enggak ada masalah karena dengar masalah kita kabawa ada masalah. Sok bunda di rumah enggak ada masalah, ketemu temen kita yang ada masalah, cerita masalahnya kabawa masalah atau henteu? Kabawa. Nepi ka imah kita cerita sama suami kita, ayah tahu nggak si ce Yuni teh anu eta ce nu mah eta ce Yuni teh tetangga orang kumaha kitu eta mah masalahna meuni kieu diceritain semuanya. Cek si ayah teh jadi urang nu lieur ieu teh nya. Perasaan orang teu ngalaman masalah nu kieu karena kita dapat cerita yang seperti itu. Nah maka oleh karena itu bunda yang dirahmati Allah, pertama rumusnya adalah ujian itu pasti diukur, ditakar dengan kemampuan kita. Dan ketika Allah menguji hambanya, itu ada 3 tujuannya. Ketika Allah menguji hambanya, ada 3 tujuannya. 1, ujian untuk orang beriman sebagai cara Allah untuk menaikkan derajat. Pertama, ujian untuk orang beriman sebagai cara Allah untuk menaikkan derajat. Ustadz, kok saya masih udah tahajud kok masih diuji Ustadz? Saya udah sedekah kok masih diuji Ustadz? Saya rajin talim kok masih diuji Ustadz? Saya suka sholat kok masih diuji Ustadz? Saya jaga diri saya kok masih diuji Ustadz? Catat baik-baik, orang beriman ketika masih diuji, Allah sedang menaikkan derajat kehidupan kita. Para nabi diuji, para rasul diuji, orang-orang soleh diuji. Jadi kalau orang soleh nggak mau diuji, bagaimana para nabi dan rasul? Maka kalau bunda masih beriman, bunda masih sholat, bunda masih baca Quran, bunda masih taklim, tapi masih diuji oleh Allah, yakin Allah sedang menaikkan derajat hidup kita. Bedanya ujian di sekolah dengan ujian di dunia bagi orang beriman sederhana. Kalau di sekolah dikasih pelajarannya dulu, baru kemudian diuji. Kalau di dunia diuji dulu, baru dikasih pelajaran. Jadi bunda tahu maknanya, tahu ini apa maksudnya, biasanya setelah bunda melalui etape dan fasenya. 1, ujian buat siapa? Orang beriman. Sebagai apa? Cara Allah menaikkan derajat. Yang kedua, ujian bagi ahli maksiat. Masih berbuat maksiat. Ujian sebagai apa tujuannya Ustadz? Ujian sebagai teguran. Sebagai teguran. Dia beriman, ya, tapi dalam imannya masih berbuat maksiat. Sholat terus, maksiat jalan. Nipu orang, zolim sama orang, ngambil harta orang lain. Banyak dosa-dosa dia yang kadang-kadang dia lupa kalau dia sedang berbuat dosa. Ahli maksiat diuji sama Allah, maka ujiannya itu sebagai teguran. Teguran apa? Teguran agar dia segera minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, ujian bagi orang yang ingkar, yang kufur. Sebagai apa tujuannya Ustadz? Sebagai azab. Sebagai azab.
Jadi ada berapa? 3. 1, ujian bagi siapa? Orang beriman. Sebagai apa? Cara Allah menaikkan derajat. Yang kedua, ujian bagi orang yang ahli maksiat. Sebagai apa? Teguran. Yang ketiga, ujian bagi siapa? Orang yang ingkar, orang yang kufur. Ujian datang sebagai apa? Azab. Demi Allah, yang ada di sini, mudah-mudahan ketika diuji oleh Allah, kategorinya masuk kategori yang pertama. Allah bukan sedang menegur kita. Allah na'udzubillah bukan sedang mengazab kita, tapi Allah sedang mengangkat derajat kehidupan kita. Dan Ustadz, orang beriman itu diujinya berapa? Biasanya 5 bentuknya. Orang beriman ujiannya diliputi dalam 5 aspek biasanya. Surat Al-Baqarah 155. Pertama, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Orang beriman itu akan diuji oleh Allah, hatinya ada ketakutan dan kegelisahan. Jadi gelisah itu sesuatu yang lumrah dan normal. Takut itu lumrah dan normal. Hati digoncang. Suami jauh, ngangenin. Suami dekat, jujur banget itu Maya. Anak jauh ngangenin, anak dekat, hati digoncang. Betul apa enggak? Waktu masih bekerja pengen berhenti. Betul apa enggak? Pas sudah berhenti pengen terus diuji. Punya suami parasnya tampan ganteng, takut diambil orang. Punya suami pas-pasan abstrak, takut dibawa kondangan, malu-maluin. Kadang ibu suka begitu kan sama suami kan? Ayah, anterin mama yuk. Kemana? Kondangan. Tapi ayah nanti nggak usah turun ya. Bunda, kenapa nggak usah turun? Ayah mah kalau turun sok ngisinkeun. Ayah mah nganterin aja. Hati digoncang. Mohon maaf, Ustadz mau tanya, hari ini, pagi ini, ada nggak di antara bunda yang hatinya sedang gelisah? Ada hatinya sedang resah, ada. Sedang takut, ada. Itu lumrah. Takut. Mau bisnis, takut apa? Rugi. Bisnisnya belum mulai, udah takut duluan, jadi nggak bisnisnya. Waktu mau ngaji, di mana ngajinya? Di At-Taqwa, Lanud Atang Sanjaya. Punten, mungkin ini nggak biasa tempatnya. Biasa di Mesir Raya, biasa di alumni IPB, biasa di Azikro. Pas mau ke sini, aduh kumahanya jauh nggak ya? Macet nggak ya? Ada teman nggak ya? Betul apa nggak? Ini bunda nggak mikir, engke balik kumahanya balik. Kayak lewat mana? Yang suka pikir. Hati-hati dengan hati, karena ujian pertama bagi orang beriman akan datang di hatinya. Yang kedua, manusia itu akan diuji bentuknya wal ju'i, urusan kelaparan, urusan perut, urusan fisik. Gimana Ustadz urusan fisik itu? Bunda, kalau sekarang bercermin di depan cermin, kira-kira bunda teh ada perubahan nggak bentuknya dari dulu sama sekarang? Ada. Perubahannya membaik atau memburuk? Gitulah pokok namanya. Bunda mohon maaf, berapa banyak di antara kita para muslimah yang seringkali gelisah dengan penampilan yang sedang dia miliki. Betul apa enggak? Sampai yang terjadi apa? Dia membeli banyak hal untuk mempoles
tampilannya agar tampilannya sempurna. Fisik akan diuji sama Allah. Dulu jalan kita tegap, sekarang gimana jalan kita? Sudah mulai agak susah. Dulu bicaranya lantang, sekarang bicaranya gimana? Pelan-pelan, bahkan tergagap-gagap. Dulu ngelihat kita jelas, sekarang ngelihat kita susah. Dulu jalan kemanapun siap, sekarang baru sekilo, 2 kilo. Dulu mah tidak gelis luar biasa. Ayo nama karunya ayo nama. Dulu mah sudah menarik, sekarang depan bus mini, belakang truk Toronto. Fisik, saking gelisahnya karena fisik, perempuan setiap lihat kaca berhenti. Aya kaca masjid berhenti, aya mobil parkir, ada spion motor. Bahkan saking fisik ini penting, di tas-tas bunda pasti ada cermin-cermin kecil. Ada apa enggak? Kalaupun enggak ada, minimal di HP nak. Betul apa enggak? Kok Ustadz tahu? Ya tahu atuh. Tapi beda, yang udah usia ke atas, kan kalau yang masih muda mah perempuan teh di belakangnya ada cerminan. Kalau yang sudah agak tua, sepuh itu di belakang bukan cermin, nomor HP. Jadi kalau orang nanya, "Bun, sabaraha nomor HP-na?" Teuing sabaraha tak kieu we. Memorinya sudah susah menghafal nomor HP. Betul apa enggak? Saking susah, di tukang nomor HP KB. Nomor HP dia, nomor HP anaknya, nomor HP inilah, nomor HP itulah. Padahal di HP bisa di-save kontaknya. Pabaliut ieu mah. Ditempel di tukang. Set. Ece, sabaraha nomor HP teh? Sabarahanya duka sok tingali ka dieu. Fisik. Ingat, hari ini kita sehat, besok lusa bisa jadi sakit. Hari ini kita prima, bisa jadi besok tidak seprima hari ini. Yang ketiga, manusia akan diuji yang berat. Wa naqsim minal amwal. Kita akan mengalami fase kekurangan harta. Sok Ustadz mau tanya, Ibu, kalau lihat harta, enaknya ke atas atau ke bawah? Kalau lihat harta, enaknya ke atas atau ke bawah? Tapi kebiasaan kita lihatnya ke atas atau ke bawah? Enaknya ke bawah, tapi kebiasaan kita kalau urusan harta lihatnya kemana? Ujungnya kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan. Betul apa enggak? Tetangga beli kompor gas, urang kepanasan, teuing jadi mendadak demam gitu. Tetangga beli kulkas, kita katirisan, kedinginan. Kenapa? Tetangga beli kulkas. Tetangga beli mobil baru, kita katabrak. Da cicing di harapan mobilna, jadi katabrak. Kurang terus. Waktu suami gaji 10 juta, ayah kurang gajinya. Suami naik 20 juta, ayah kurang gajinya. Terus harta itu tidak akan pernah ada habisnya, nggak akan pernah cukup. Makanya kalimatnya bukan harta diperintahkan di Quran, tapi rezeki. Ustadz, apa bedanya rezeki dengan harta? Beda. Kalau harta itu makin dicari makin gak cukup. Kalau rezeki makin dicari makin cukup. Itu rezeki. Makanya kalau sekarang bunda di rumah tangga, yang dicari apa? Kalau yang dicari harta, sampai hari kiamat kurang 2 hari gak akan pernah cukup. Tapi kalau yang dicari rezeki, insya Allah itu yang cukup di hadapan Allah.
Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Harta makin dicari, makin capek. Ganti orientasinya, diuji. Yang keempat, manusia akan diuji wal anfus, jiwa. Jiwa ini akan digoncang. Apa Ustadz ujiannya? Gak usah jauh-jauh. Biasanya orang beriman itu diuji oleh orang-orang yang dekat dalam hidupnya. Betul apa enggak? Sok Ustadz mau tanya, Bunda, kalau diuji lebih pusing diuji sama yang jauh atau sama yang dekat? Yang jauh apa sama yang dekat? Kalau sama yang jauh mudah ngomongnya, betul apa enggak? Diuji sama orang yang gak dekat dengan kita mudah bicaranya. Tapi kalau diuji sama orang yang dekat dengan kita, kadang keluh bibir kita. Betul apa enggak? Apa ujiannya Ustadz? Ada aja. Pertama, punya rumah tangga, mungkin diuji dengan suami kita. Suami kita soleh, suami kita baik, Masya Allah. Diuji sama siapa? Mertua kita. Betul apa enggak? Suaminya baik, mertuanya baik, diuji sama ipar kita. Betul apa enggak? Suaminya baik, mertuanya baik, iparnya baik, diuji sama paman bibi daripada suami. Suami baik, orang tuanya baik, iparnya baik, paman bibinya baik, diuji sama teman-teman suami kita. Terus diuji, semuanya baik, turun ke bawah, diuji sama anak-anak kita. Terus begitu. Dan jangan kaget Bunda, Ayah, jangan kaget Bunda. Manusia pertama, siapa namanya? Nabi Adam. Ujian pertamanya datang dari pasangannya. Siapa namanya? Hawa. Jadi kalau ibu yang ada di sini hari ini diuji oleh pasangan, jangan kaget. Karena manusia pertama, Nabi pertama pun diuji oleh pasangannya. Bukan hanya pasangan, punya anak, Habil dan Habil, diuji atau enggak? Terus sampai yang terakhir, wathamarat. Manusia itu akan diuji oleh Allah, wathamarat, dengan harapan yang tidak kunjung datang. Kalau bahasa lainnya PHP. Apa tuh PHP? Pemberi harapan palsu. Kita berharap A, dapatnya apa? B. Berharap C, dapatnya D. Betul apa enggak? Ingat, 5 tadi. 1, hatinya. 2, fisiknya. 3, hartanya. 4, jiwanya. 5, harapannya. Kalau ada yang diuji dengan bab itu, lihat kalimat selanjutnya. Wabasyiris sabirin. Wabasyiris. Kalau ada di antara Bunda, di antara kita yang sedang diuji dengan 5 bab tadi, bab hati, bab fisik, bab harta, bab jiwa, bab harapan, wabasyiris sabirin. Yakinlah itu sebagai kabar gembira. Buat siapa? As-sabirin, buat orang-orang yang sabar. Ustadz, apa itu sabar? Sabar itu artinya menahan diri untuk melakukan sesuatu di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang yang sabar, orang yang bilang sama Allah, inna lillahi, ya Allah, semua datang darimu, wa ilaihi rajiun, dan semua akan kembali kepada. Jadi orang yang sabar itu bukan orang yang meninggalkan Allah, tapi orang yang saat diuji dia semakin mendekat sama Allah. Orang yang sabar itu bukan orang yang marah dengan Allah, tapi orang yang semakin taat sama Allah. Maka berkali-kali Ustadz bilang, masalah itu singkatan kan? Masalah
masa mengenal Allah itu masalah. Catat status yang ketiga. Masalah masa mengenal Allah. Setuju nggak Bunda? Kalau pas lagi punya masalah doa kita lebih panjang. Setuju? Kalau pas lagi punya masalah sujud kita lebih lama. Setuju? Kalau pas lagi punya masalah sama suami tahajud kita lebih rajin. Setuju? Kalau pas lagi punya jatuh tempo angsuran duha mendadak. Setuju? Jadi gimana Ustaz? Dikasih masalah bagus apa enggak Bunda? Bagus. Berarti Allah sedang apa? Rindu dengan kita. Jadi cara Allah nyapa kita itu dengan cara dikasih masalah. Nah, kalau sudah sabar, nanti ketemunya bab ikhlas, baru yang ketiga bab syukur. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau Bunda udah sabar, ikhlas terima, maka siap-siap sebentar lagi akan datang jalan keluarnya. Itu rumusnya. Jadi kalau sekarang Bunda, Ustadz kenapa ya kok jalan keluarnya belum datang, kok solusinya belum datang, kok langkahnya belum datang? Solusi nggak akan pernah datang kalau Bunda nggak sabar, kalau Bunda nggak ikhlas, nggak akan. Adam dan Hawa diusir dari surga. Bab mereka ketemu di Jabal Rahmah, di Padang Arafah, bukan hanya rindu, bukan hanya kangen, bukan hanya sayang yang bisa membuat mereka berjumpa. Kenapa? Saat Adam bilang sama Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Saat Adam serius mendekat kepada Allah, setelah Adam sabar, setelah Adam ikhlas, baru kata Allah, oke, Adam, aku sudah lihat caramu menjawab persoalan. Aku berikan jalannya. Ketemulah dengan Hawa di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Nabi Yunus alaihi salam dimakan oleh ikan paus. Set. Mohon maaf, kalau pada saat itu Yunus menembak-nembak atau menombak-nombak badannya paus, mungkin bisa keluar. Tapi dikeluarkan di mana? Di dasar lautan. Apa yang terjadi? Mungkin ikan pausnya nggak makan, tapi lautannya bisa menenggelamkan Nabi Yunus. Tapi apa yang Nabi Yunus lakukan? Nabi Yunus sabar. Nabi Yunus ikhlas. Ya Allah, nggak apa-apa. Mungkin aku harus berada di perut ikan paus karena ini bentuk kezoliman saya, bentuk kesalahan saya, bentuk maksiat saya. Sampai kata Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Masya Allah, pelan-pelan ikan pausnya ke atas. Setelah di atas lautan, dekat dengan daratan, kemudian ikan paus menumpahkan badannya Yunus, sehingga Yunus keluar daripada badan ikan paus dan Nabi Yunus terjatuh di atas daratan. Tidak dimakan oleh Nabi Yunus, oleh pausnya, tapi Nabi Yunus pun selamat dari apa? Lautan yang dalam itu. Jadi gimana Ustaz? Kalau ada di antara Bunda yang sekarang sedang diuji, sabar, sabar, tenang. Karena barangkali babnya baru masuk bab sabar, bab ikhlas, terus apa lagi? Bab syukur. Jangan pengen buru-buru langsung naik bab syukur kalau bab sabar dan ikhlas belum kita tempuh duluan. Jangan pengen buru-buru, ya Allah selesaikan masalah saya. Jangan minta ya Allah selesaikan masalah saya, jangan. Tapi minta sama Allah, ya Allah hadirkan hikmah daripada masalah saya, hadirkan pelajaran daripada masalah saya. Bunda, Ustadz, waktu kecil saya yatim piatu, saya hidup susah. Orang Garut, ayah saya meninggal ketika saya kelas 6 SD. Ibu saya kemudian sakit stroke. Pada waktu itu, saya pernah menyesal dengan kondisi saya. Kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu? Orang kampung, orang miskin. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Saya baru tahu, ternyata selama saya menjalani waktu kecil saya terus
terus sabar terima, sabar terima, sabar terima. Saya baru paham, ternyata hari ini mungkin bab syukurnya datang setelah saya melampaui bab sabar dan ikhlas. Kalau dulu saya nggak nerima, kalau dulu saya mencaci maki, kalau dulu saya marah-marah sama Allah, ya Allah, kok begini, kok begini, kok begini, kok begini. Mungkin saya nggak dapat beasiswa, mungkin saya nggak ke Amerika, mungkin saya nggak ke Timur Tengah, mungkin pun saya nggak bisa mendapatkan titik seperti ini. Ternyata bab hari ini datang setelah apa? Sabar, ikhlas. Bunda mungkin sekarang punya anak-anak, punya anak-anak, punya anak-anak. Mungkin di antara bunda diuji dengan anak-anak bunda. Mungkin ada di antara anak muda yang nguji tiap waktu, tiap saat. Ustadz, kok anak saya ujiannya luar biasa banget ya? Bunda, sabar terima, sabar terima. Kalau sudah begitu, tunggu bab selanjutnya. Bisa jadi anak bunda menjadi anak yang soleh bukan saat bunda masih ada, tapi bisa jadi anak bunda soleh setelah bunda sudah tidak ada. Sabar, ikhlas, syukur terus. Gak mungkin dapat bab syukur kalau kita belum sabar dan ikhlas. Jelas sampai di sini? Maka kalau kita ingin kuat saat diuji, sabar, ikhlas. Siapkan infak terbaik. Sebelum kita doa sama-sama, siapkan infak terbaik. Insya Allah infak bunda sekalian